Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yudisium Pengukuhan S1 Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, semester genap 2019-2020, hari Jumat 16 Oktober 2020, segera dimulai. Kami informasikan kepada para wisudawan untuk mengaktifkan kamera dan operator akan mematikan mikrofon selama acara. Yang terhormat, Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Ansela A. Hermawan. Yang terhormat, Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Dr. Diah Setianingrum. Yang terhormat, Koordinator Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi, Ibu Nurul Husnah, MSAK. Yang terhormat, Chief Executive Officer PT Mandiri Sekuritas, Bapak Danif Saputro, serta para wisudawan yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridho dan rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini di acara Yudisium Virtual Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia semester genap 2019-2020. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua Departemen. Dilanjutkan dengan pengukuhan wisudawan predikat cum laude S1 reguler akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan kepada lulusan sebagai persiapan dalam memulai karir di dunia kerja. Pengukuhan wisudawan S1 reguler dan paralel akuntansi, dilanjutkan dengan pengukuhan wisudawan S1 ekstensi akuntansi, dan ditutup dengan prosesi foto bersama per program studi. Mengawali acara sore hari ini, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Akuntansi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ansela A. Hermawan, kami persilakan. Selamat sore pada para wisudawan semua dimanapun kalian berada. Karena biasanya kita berada di dalam satu ruangan, di dalam auditorium FEB UI. Namun sekarang kita bisa berada di lokasi masing-masing yang mungkin saja ada yang dekat dengan Depok, di mana saya sekarang berada, atau bahkan yang jauh sekali dari Depok karena di kampung halamannya. Yudisium dan wisuda kali ini memang luar biasa karena belum pernah terjadi sebelumnya, jadi ini semua serba memang pertama kali kita alami, tapi mudah-mudahan tentunya kita sudah mulai terbiasa dengan kondisi yang disebut dengan new normal atau yang kebiasaan baru. Nah, hari ini selain tentunya sudah Anda melalui tadi proses wisuda, dan sekarang kita melanjutkan yudisium yang tadi sudah Anda lalui juga, yaitu dari yudisium fakultas. Sekarang kita spesifik akan melakukan yudisium di Departemen Akuntansi. Nah, sebelum kita lanjutkan acara, ada beberapa hal yang tentunya ingin saya sampaikan.
lulusan tahun 2020 itu tentunya yang normal adalah angkatan 2016. Dan angkatan 2016 merupakan angkatan di mana Anda saat itu menggunakan kurikulum yang baru saja direvisi, yaitu kurikulum 2016. Jadi tentunya harusnya saya merasa bahwa angkatan 2016 yang lulus sekarang itu merupakan angkatan yang harusnya semakin baik, terutama lebih siap di dalam memasuki dunia kerja dan tentunya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang tentu sudah jauh berubah. Pesan saya adalah tetaplah selalu bekerja keras, menjaga integritas, etika, dan selalu bersikap profesional, dan tetap selalu bisa membanggakan Departemen Akuntansi FEB UI. Seperti mungkin kalian juga sudah mengikuti di beberapa berita bahwa akuntansi dan keuangan FEB UI itu satu-satunya jurusan akuntansi dan keuangan yang berada di dalam QS ranking, yaitu ranking tingkat dunia. Dan salah satu yang menentukan bukan hanya masalah bagaimana kurikulum dari Departemen Akuntansi, tapi juga nanti akan dilihat bagaimana lulusan dari program studi akuntansi S1, S2, dan S3 itu akan bekerja di mana. Nah, oleh sebab itu tentunya saya berharap Anda yang lulus hari ini itu akan menjadi bibit-bibit yang akan tetap bisa membuat Departemen Akuntansi kita tercinta ini menjadi semakin baik dan tentunya semakin membanggakan. Saya rasa saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat dan sukses untuk langkah-langkah selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar dan apabila ada kesempatan lanjutkan studi untuk jenjang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dr. Ansela. Selanjutnya bersama kita akan menyaksikan pengukuhan dan pernyataan wisudawan dengan predikat cum laude S1 reguler akuntansi yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Akuntansi. Untuk itu, kami mohon kesediaannya kembali yang terhormat Ibu Dr. Ansela A. Hermawan untuk membacakan pengukuhan dan pernyataan wisudawan. Sekarang saya akan membacakan pengukuhan dan pernyataan wisudawan predikat cum laude program studi S1 akuntansi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan betapa saya bangga karena jumlah lulusan S1 akuntansi yang berpredikat cum laude hampir mencapai 50% dari lulusan pada saat ini. Jadi itulah yang tadi saya katakan bahwa saya ingin sekali bahwa kalian bukan hanya nanti berprestasi saat kemarin menjadi mahasiswa, tapi untuk selanjutnya. Saya akan mulai membacakan dari yang pertama sampai dengan nanti kalau saya lihat di sini ada 64 yang berpredikat cum laude. Maura Belarmia Alexandrina, Kenny Wiarta Tionatan, Irvana Salsabila Novia Baktia, Ku Yohanes Aditya Purnomo, Stefani Kristina, Alvin, Sinta, Kadek Sanjaya, Divanka Alberta Krisia Dameria, Thomas Henry,
Ramadania Deminta Sismi, Afla Hazis Luzena, Anissa Safitri, Kristina Putri Dwi Lestari, Rachel Rosalina, Fikri Akbar Habibi, Nisa Afifah Irwan, Andito dan Nisforo Sulaikan, Adinda Poirunisa, Lulu Tasya Syahida, Calvin Diva Aditya, Rizky Perdana Adira, Olivia Gracia, Emily Sakina Azra, Salmawati Dewi, Novita Lee, Ridwan Syah Pribowo, Sakina Mutiara Putri, Jessia Arminta, Brigita Fania Sai Edgina, Bella Felicia Indriani, Tesya Krisniawati, Joshua Timothy, Putri Ulfah Sani, Dewi Anis Sulistiani, Khairun Nisa Ismah Lutfi, Sinta Aprila Islamiati, Naura Raihan Putri Masemi, Yohan, Vidya Intani Akvalina, Gavin Pradipta, Della Neira Tiur Agustina Patpahan, Matthew Vincent Tinggia, Mutiara Ramadhani, Yasmin Zakia, Puri Cempaka Arismiati Putri, Gloria Dorothy Rolanda, Alifah Elianti Wardani, Safira Fairus Nisa, Karina Chandra Ningrum, Ivana Budiarto Putri, Anissa Ardiani, Evi Amanda, William Martan Surya Yahya, Rafika Afina Zaki, Kurniawan, Abraham Kevin Maratur, Andi Ainun Mutiara Pacinomi, Dila Setia Pratiwi, Clara Amanda Aninditya, Katarina Laura Roreta, Ifatu Asdi, Mazaya Safira, dan yang terakhir Saskia Nurul Azima. Selamat bagi para wisudawan yang berpredikat cum laude. Semoga tetap bisa mempertahankan prestasi dan makin baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ansela A. Hermawan. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah bersama kita menyaksikan pembekalan kepada lulusan sebagai persiapan dalam memulai karir di dunia kerja yang akan disampaikan oleh Bapak Danif Danu Saputro, Chief Executive Officer dari PT Mandiri Sekuritas. Untuk memulai acara, kami mohon kembali kesediaan Ibu Dr. Ansela A. Hermawan untuk membuka acara.
Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana sharing dari alumni akuntansi, tapi mungkin sudah lama sekali dibandingkan dengan kalian yang baru lulus ya. Beliau adalah Pak Danif Danu Saputro. Nah ini kalau Pak Danif ini menulis CV-nya ke saya, dia menuliskan lulusan FEUI angkatan 88, dari beliau angkatan 88, akuntansi, muridnya Bu Ansela. Jadi berarti dulu dia juga pernah duduk di tempat kalian ya sebagai wisudawan, dan sekarang beliau ingin membagikan pengalamannya supaya nanti mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mengikuti jejak Pak Danif. Mungkin dulu saya manggilnya enggak Pak Danif ya, saya panggilnya Danif aja. Nah, sebelum kita hadirkan Pak Danif di acara ini, saya ingin membacakan sedikit bagaimana perjalanan karir ya Pak Danif ini yang menurut saya luar biasa. Jadi setelah dari akuntansi lulus, Pak Danif ini lanjut mengambil MBA di Stern Business School New York University atau NYU ya di tahun 97. Dan Pak Danif ini memiliki working experience yang banyak sekali. Jadi waktu baru lulus, seperti biasa mungkin banyak dari lulusan akuntansi yang menjadi auditor. Dan saat itu Pak Danif masuk di kantor akuntan publik yang sangat terkenal, waktu itu SDV Utomo atau sekarang Arthur Andersen. Dan Arthur Andersen akhirnya juga berubah lagi ya. Dan kemudian beliau bekerja di Citibank, dan setelah itu bekerja di USA untuk GE Capital selama 10 tahun, dari tahun 97 sampai 2006. Setelah lama di Amerika, tadinya saya pikir nggak akan kembali ke Indonesia, ternyata Pak Danif ini mulai mendekat ke Indonesia, yaitu dia pindah ke Singapura tahun 2007, dan bekerja untuk Standard Chartered Bank, MUFG Infrastructure Fund, dan kemudian menjadi country head dari Mandiri Singapura di tahun 2015. Dan akhirnya beliau ternyata memutuskan setelah sekian lama di luar, kembali ke Indonesia pada tahun 2018 dan sekarang menjadi Direktur Utama Mandiri Sekuritas. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya ingin panggil Pak Danif. Selamat sore, Bu Angela. Selamat sore, Danif. Saya panggil Danif aja ya. Apa kabar? Ya. Baik. Oke, silakan Danif. Saya berikan waktunya langsung ke Danif. Oke. Terima kasih, Bu Angela. Ini sangat baik sekali nih, sangat perkenalannya, introduction-nya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Ansela sebagai Ketua Jurusan Akuntansi FEB UI dan semua jajaran pengajar dan Ketua Dewan dari FEB UI. Saya sangat merasa terhormat Bu Ansela bisa diundang nih sama Bu Ansela untuk menjadi istilahnya memberikan itu ya bekal commencement speech untuk teman-teman semua nih adik-adik kelas saya di FEB UI. Terus terang ini suatu kebanggaan nih Bu Ansela. Tapi hari ini is your day ya. Ini kan graduations untuk adik-adik semua. Jadi ini benar-benar hari yang kalian harus istilahnya kalian harus banggakan gitu ya, walaupun dengan situasi virtual ya. Mungkin ini saya ngelihatnya sih bukan sesuatu yang harus dibedakan, tapi memang ini mungkin sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang unik. Mungkin kalian satu angkatan yang benar-benar melakukan wisuda secara virtual. Jadi always
see things on the positive side gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi selamat untuk kalian, selamat untuk orang tua yang mungkin juga ada bersama kalian gitu ya. Ini benar-benar hasil kerja keras dari kalian semua, hasil doa dari semua orang tua. Jadi kalian sekarang sudah lulus gitu ya. Juga selamat kepada lulusan yang cum laude tadi gitu ya. I'm sure that's because of your hard work dari kerja keras selama ini. Jadi apa namanya? Yes, because of your hard work. Bisa dengar saya ya? Kedengarannya, oke. Iya, jadi mungkin kalian semua sudah aware gitu tadi Ibu Angela menyatakan bahwa FEBUI akuntansi ini merupakan one of the few yang masuk ranking ya, Bu Angela. Itu menurut saya itu testament dari FEUI atau FEUI, terutama akuntansi yang kita semua adalah lulusan dari situ. Jadi saya juga sangat senang tadi dengan berita dari atau info dari Bu Angela bahwa ini salah satunya mungkin angkatan di Indonesia yang masuk dalam world ranking. Mungkin gini, jadi saya memberikan bekal ini terus terang mungkin kalau tadi Bu Angela memberikan short resume dari saya, itu teman-teman adik-adik itu semuanya adalah unik ya. Jadi yes, that was my experience gitu ya. Saya lulus dari UI, saya sempat kerja dulu, terus kemudian saya get my MBA, saya kerja di US for about 10 years and then back to Singapore, dan sekarang saya di Indonesia sebagai dirut dari Mandiri Sekuritas gitu ya. Itu kan one of the largest investment bank di Indonesia. Jadi memang, tapi gini, yang paling penting buat adik-adik semua itu adalah pertama kita ini lulusan dari FEUI gitu ya. FEBUI lulusan akuntansi, one of the best university di Indonesia, if not the best gitu ya. Jadi pertama kalian itu harus bersyukur gitu ya, bahwa dan kalian juga tahu bahwa you are actually one of the best graduates di Indonesia gitu ya. Jadi itu menjadi dasar yang bisa membuat kalian harus bisa menjadi confidence gitu ya, menjadi confidence di situ. Jadi sharing saya di sini mungkin saya tidak bisa membandingkan apa yang saya lakukan gitu, karena sekarang kan zaman sudah berbeda ya gitu ya, zaman sudah berbeda. Kalau zaman saya seperti tadi Bu Ansela bilang bahwa kebanyakan itu kerja sebagai auditor gitu ya, terus kemudian kerja di bank besar gitu ya. Sekarang ini kalau saya melihat dia environment pekerjaan itu sangat berbeda dibandingkan saya waktu lulus di tahun 93 gitu kan. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, 27 tahun yang lalu ya gitu. Jadi benar-benar itu udah lama gitu kan. Jadi poin saya adalah kondisi sekarang kalian harus bisa melihat peluang-peluang yang ada gitu ya, peluang-peluang dari segi karir gitu, karena saya juga melihat dari segi pada saat saya masuk ke dunia kerja di saat tahun 93, saya waktu itu juga saya diberi bimbingan yang sama, pada intinya you're one of the best graduate in the country gitu ya. Kamu harus punya vision gitu ya, punya pengen tahu begini. Jadi kalau saya nih, pengalaman saya bukan dari segi karirnya, tapi waktu saya kerja, saya terus terang belum tahu saya mau jadi apa gitu. Saya cuma ikut teman, ikut join an auditor gitu ya selama 1,5 tahun. That's not for me gitu kan. Saya udah jelas tuh begitu ngelihat ini, oh this is not for me. Terus saya kerja buat di bank gitu ya. I think this is something yang mungkin saya tertarik gitu. Jadi buat saya waktu itu mungkin juga sama dengan kamu ya, kebanyakan di situ maybe you don't know exactly what you want to do gitu ya, tapi tahu bahwa mungkin kamu suka doing finance gitu kan, kamu mau implementasi apa yang dipelajari, that's fine, paling nggak udah punya directions gitu ya. Tapi yang penting adalah you need to have
certain directions, kira-kira passion saya di mana gitu ya. Tapi yang penting buat saya, pengalaman saya adalah waktu itu saya tuh benar-benar pengen punya pengalaman yang lain dari teman-teman saya gitu ya. Mungkin saya pengennya bilang I want to go out, saya pengen pergi punya pengalaman kalau bisa di luar Indonesia. Dan waktu itu sebelum lulus saya pun punya passion seperti itu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya going towards that direction gitu ya. Dan saya waktu itu dengan segala keterbatasan, tidak seperti sekarang sudah ada internet dan segala macam gitu ya, saya ingat banget untuk apply ke S2 juga harus kirim pakai post gitu ya. I know exactly saya mau di mana sekolahnya gitu, karena I want to be in the big city segala macam gitu. Jadi I end up di New York City gitu ya, karena memang saya punya passion, saya pengen bisa kerja di di kota besar, kalau bisa di New York gitu ya, ada Wall Street segala macam. Jadi memang those are my passion. Tapi saya sendiri waktu pas itu saya belum tahu exactly what they're doing in Wall Street gitu kan. Jadi saya end up akhirnya dengan tahu apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya kerjakan tuh menjurus ke arah sana gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi mungkin yang intinya di sini tahu apa yang kalian akan lakukan in life gitu, tapi paling nggak kalian sudah punya certain directions gitu ya. How to get directions, you do it in the process gitu kan. You apply, you get a job, and then you figure out apakah itu kerjaan yang kalian inginkan gitu ya. Karena kan yang pada saat kalian melakukan pekerjaan, either going through certain program, certain management training, atau going into straight melakukan sesuatu task yang diberikan gitu, doing finance, apakah itu marketing or whatnot gitu ya. Yang paling penting itu dalam prosesnya kalian itu harus belajar, berinteraksi, you have relationship with your peers, you have relationship with your boss gitu kan. Jadi di situ kalian harus bisa terus mengambil mungkin pengalaman ya, experience gitu. Apakah ini sesuatu yang saya ingin kerjakan in the long term? Karena ini wisdom saya you need to like what you're doing gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bekerja tapi kerjaan itu kalian tidak suka gitu ya, kalian atau environment-nya itu is not for you gitu ya, itu saya yakin itu hasilnya tidak akan maksimum gitu. Jadi kalian benar-benar harus ini proses ya, kalian benar-benar tahu exactly what is your passions gitu. Jadi saya berharap bahwa pengalaman saya ini yang tadi disebutkan oleh Bu Angela, karena memang I really want to have experience kerja di luar Indonesia gitu ya, kalau bisa di kota-kota besar, bekerja untuk perusahaan besar gitu. Waktu pas zaman saya, semua orang pengen kerja di multinational company gitu. Dan itu eventually saya bisa dapat gitu ya, karena memang my thought is always go there gitu loh. Jadi pada saat saya kerja untuk SGP Utomo atau Anderson, saya juga try to figure out gimana saya bisa kerja untuk going to my goals gitu istilahnya gitu. Jadi itu pengalaman saya. Tapi terus tadi juga dibilang bahwa ini progressing nih. Kalau saya pengalaman saya pengen kerja di luar gitu, saya dapat kerja di luar, terus at one point gitu I end up saya merasa I think setelah saya kerja 10 tahun saya merasa buat saya berada di Indonesia gitu atau berada di Asia, waktu itu saya banyak travel gitu ya, mungkin saya lebih baik karena saya punya banyak networking gitu ya. Saya lulusan dari ekonomi UI, saya ngeliat teman-teman saya waktu itu juga sudah mulai berkarir di Indonesia, ada juga berkarir di Singapura, dan saya itu seperti tadi Bu Angela bilang, dan saya bukan berubah ya, dan saya udah start having a family segala macam. Saya punya tujuan my next objection adalah how can I actually pindah ke Asia gitu kan. Jadi mungkin karena saya memang kerja di financial market, my next destination adalah Singapura. Dan itu for the past 2 years waktu saya di Amerika, saya gimana caranya bisa untuk
mendapatkan kesempatan bekerja di Singapura, dan itu akhirnya saya dapatkan gitu, dan I spend about 12 years gitu. Terus again berubah lagi, terus bukan berubah lagi, maksudnya dari perkembangan karir saya end up I really want to go back to Indonesia karena saya merasa saya akan bisa lebih berkontribusi gitu ya kalau saya bekerja dan tinggal di Indonesia, sehingga saya pindah ke Bank Mandiri. Sekarang saya menjadi dirut dari Mandiri Sekuritas. Again, poinnya itu seperti saya bilang tadi, semuanya itu unik. That's necessarily it can be copied seperti exact seperti itu. Tapi yang paling penting yang saya ingin katakan, untuk bisa melakukan hal-hal yang kalian inginkan, seperti saya bilang, kalian pasti punya certain sense of directions, you have to have passions. Tapi yang paling penting dari semuanya itu ya adalah untuk bisa berhasil gitu ya. Karena kan saya tadi bilang saya punya tujuan, gimana saya hari bisa berhasil tujuan. Saya percaya itu karena kerja keras gitu ya. Kita harus kerja keras. Obviously kalian itu pinter, just itu nomor satu lah ya. Maksudnya you have certain basic of knowledge, skill gitu, itu nggak usah diragukan lagi, dan itu you need to be confident on that gitu ya. Tapi yang penting you need to work hard or harder than your peers gitu ya. Tapi yang penting adalah juga seperti Bu Angela bilang, you need to be terus belajar, long life learning, apalagi dengan kondisi sekarang, situasi sekarang yang terus cepat berubah gitu, dari segi teknologi, dari segi information gitu ya. Tapi juga yang sangat penting yang saya lihat adalah about your integrity, honesty, ethics ya. Itu tidak bisa didebat lagi gitu. Itu adalah sesuatu yang binary, you need to have that gitu. Karena if you don't have those, then eventually will catch up ke kalian gitu ya. Itu pengalaman saya gitu ya. Karena saya melihat banyak orang pintar, lebih pintar dari saya, maybe work harder, tapi they don't have those certain integrity atau certain honesty gitu ya. Itu eventually will catch up on you. Itu dasar yang sangat penting gitu ya. Jadi jangan lupa bahwa again, dari semuanya ini ya, semua ini adalah proses. Kalian akan baru memulai proses itu, dan my experience adalah you need to enjoy the process, you need to have don't do it yourself gitu ya, you need to have a certain group of support, apakah itu keluarga, orang tua, pasangan gitu kan, atau whoever it is, apakah itu ada communities yang kalian ada di situ, karena itu akan memberikan support dalam Anda berproses dalam hidup ini gitu ya. Karena I can tell you the process itu nggak straight line, nggak akan terus begitu. Yang tadi Bu Angela bilang adalah kayaknya saya karirnya seperti itu. No, actually karena selalu up and down. There's always up and down. Do I make mistake? Yes, of course I make mistake, gitu kan. Maksudnya saya pindah kerja, ternyata I figure out, this is not something that ini the mid of my career gitu ya. Itu saya seharusnya nggak melakukan hal itu gitu. Tapi it's okay gitu kan. Yang paling penting adalah you realize bahwa this is not something for you, then try to make certain corrective actions. Jadi saya ngomongnya all over the place nih Bu Angela, nggak apa ya. Tapi pada intinya itu pengalaman saya, I want to share with you gitu ya. Point summary dari saya adalah sekarang zamannya sudah berbeda gitu ya. Mungkin tidak bisa memakai apa yang saya lakukan pada saat saya lulus sekolah sebagai suatu guidance, tapi yang saya tekankan lagi adalah first we need to have certain directions, mau kemana gitu ya, you need to aim high gitu untuk direction tersebut gitu ya, you need to enjoy the process, get some support gitu ya, dari seperti saya bilang dari keluarga, orang tua, kakek, nenek, whoever it is, atau your communities gitu ya, atau from your pasangan gitu, your pasangan gitu. Dan kerjakan sesuatu yang memang kalian itu memiliki passions, you enjoy doing it gitu ya.
dari mana tahu enjoy doing it, then pada saat kalian kerja, you just want to have a job gitu kan, it's fine juga gitu, it's fine, tapi when you actually have a job, you do it professionally, then you figure out apakah itu sesuatu yang kalian ingin lakukan for the longer terms. Mungkin itu aja dari saya, Bu Angela. Mungkin saya kalau mau ada pertanyaan, mau ngobrol-ngobrol, kita masih ada waktu nggak? Ini udah kepanjangan ya? Iya. Oke. Ini susah karena saya terbiasanya kan pakai Zoom langsung gitu ya, tapi dengan kayak gini nih jadinya saya juga agak bingung. Jadi mohon maaf kalau nggak langsung respon. Maklum, jadi nggak biasa jadi ini posisi penyiar nih. Oke. Terima kasih Dani. Sebetulnya memang kami ingin membuka tanya jawab, tapi karena tadi waktunya sudah agak molor, mungkin saya berikan satu saja deh. Kalau ada yang mungkin ingin banget bertanya gitu, mungkin saya berikan kesempatan. Silahkan dibuka mikrofonnya untuk mungkin mau menanyakan sesuatu ke Pak Danif. Mungkin mau nanya, bisa nggak ya nanti kalau mau kerja di Mansek gitu mungkin. Soalnya banyak juga yang ini, Danif, yang walaupun dia di prodi akuntansi, sekarang kan disebutnya program studi S1 akuntansi ya, tapi minatnya memang mungkin bukan ke audit gitu ya, jadi mungkin lebih minatnya ke finance seperti tadi passionnya. Oke, ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, berarti kita tutup saja, Danif, karena waktunya mungkin ini juga sudah menjelang maghrib, karena tadi agak molor. Tapi terima kasih banget sudah memberikan sharing ya atas pengalamannya. Dan satu hal yang tentunya saya senang sekali dengan Danif bisa sharing, karena menunjukkan bahwa meskipun kita sekolahnya itu di akuntansi, tapi ternyata karir itu terbuka luas ya. Jadi artinya dengan bekal yang kami berikan di prodi akuntansi, harusnya itu siap untuk membuat kalian bisa mau berkarir kemana saja. Sekali lagi terima kasih Danif, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Selamat ya, selamat semuanya. Ya, saya kembalikan waktunya ke Mbak Doti, MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Danif Danus Saputro atas pembekalan yang sudah diberikan kepada lulusan Departemen Akuntansi. Selanjutnya, pengukuhan dan pernyataan wisudawan S1 reguler dan paralel akuntansi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi S1 reguler akuntansi. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Diah Setianingrum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua sudah lulus dari FEBUI. Selamat juga buat orang tua kalian yang pasti hari ini sangat bangga atas prestasi yang sudah kalian tempuh. Jadi selanjutnya saya akan bacakan pengukuhan dan pernyataan wisudawan dengan predikat sangat memuaskan dan memuaskan dari program studi S1 akuntansi. Baik, yang pertama Ahmad Fauzan Abdul Aziz. Kemudian Zaki Nur Hafiz. Widya Ananda Kinanti Widodo Wijarso. Nugraha Ramadan. Anifa Milda Pahwardi. Leonardi Rian Andika, Muhammad Afisena, Arif Fadlur Rahman. Selanjutnya, Anissa Dila Sesia Ristasa, Indah Oktaviani, Rosario Claritas de la Fonte. Selanjutnya, Hardiana Hufain, Ziana Walidah, Ayunda Mayasari. Selanjutnya, Nurul Rofifah Mursalin,
Muhammad Naufal Hardiza, David Junior. Selanjutnya Alisa Selviana, Nisrina Aulia Rahmanti, Azarin Rahma Yolanda. Selanjutnya Fatimah Az-Zahra, Rifa Fitria, Faridatul Mahmudah. Selanjutnya Hayin Nur Adisa, Aquila Priska, Kania Mareti Dwi Bagja. Selanjutnya Tania Tri Rahma, Dianisa Rusadi, M. Sapri Juri. Selanjutnya Michelle Dwi Margaret Munte, Mardina Natalia, Haryo Perdana Seno Aji. Selanjutnya Eka Putri Sari, Zanis Ramadania, Muhammad Cahyo Saweko. Selanjutnya Intan Maria, Tania Hanifah Indriati, Alia Rana Arifah. Selanjutnya Carolina Yeni da Silva Sihite, Paul Michael Junjungan Sitohang, Putri Butar-Butar. Selanjutnya Lara Areda Paparia, Arlina Khairani. Selanjutnya Leonardus, Dwiki Mirwan Fajri, Fitra Fadila. Selanjutnya Rizky Ikhwanur, Renaldi Mahfudin Fahran, Vincent Alexander. Selanjutnya Daniel Panondang Akwartirnanda, Muhammad Rifki Hafid, Fadila Nugraha Saputra. Selanjutnya Zulfikar Aji Hatami, M. Afi Adani Shihab, Bernardus Nathanael Aditya Hartanto. Selanjutnya Angga Fahmi Dirga, Cut Hasna Ausyaf, Yuniar Nawang Wulan. Selanjutnya Karin Aurelia, Aldo Payan Augustinus Silitonga, Mahendra Hunarko Putra. Selanjutnya Rahma Nur Amalia, Artia Ruth Luisiana, Antonius Padua Elsandi. Selanjutnya Fania Setiawan, Ahmad Alvan Rigel Adriansyah, Raiza Naufal. Selanjutnya Bobby Andreas Sembiring, Regina Andregia Viola, Dini Desfarhoza. Selanjutnya Dina Nur Kholidin, Ilham Daniswara, Rio Winner Sidabutan. Selanjutnya Annabella Natasha, Sharon Jessica, Maria Teresia Helena Adela. Selanjutnya Zulfa Ira Maliha, Brigita Ansila Edina Putri, Ahmad Rizky Lazuardi. Selanjutnya Reftinus Christian Jonathan Ari Pasaribu, Atia Nabila Ayu Putri, Panji Hutomo Raharjo. Selanjutnya Vita Masyita Ramli, Putra Eka Prakoso, Dwi Ananto Wahyu Widodo. Sekian, sekali lagi saya ucapkan selamat. Ada satu pesan saya ya teman-teman semua. Jadi nanti kami mungkin dari Prodi juga nanti akan meminta bantuan teman-teman. Jika teman-teman misalnya kami minta untuk mengisi tracer study, kemudian kami ajak FGD untuk pengembangan kurikulum Prodi atau mungkin hal-hal lain terkait pengembangan Prodi, mohon kesediaan teman-teman untuk membantu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Setianingrum. Selanjutnya, pengukuhan wisudawan S1 Ekstensi Akuntansi yang akan disampaikan oleh Koordinator Ekstensi Akuntansi. Kepada yang terhormat, Ibu Nurul Husna MSAK, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya mengucapkan selamat pada seluruh lulusan dari program S1 Akuntansi, khususnya dari program studi S1 Ekstensi Akuntansi. Baiklah, saya akan membacakan pengukuhan dan pernyataan wisudawan dari 8 orang lulusan program S1 Ekstensi Akuntansi yang seluruhnya mendapatkan
predikat sangat memuaskan. Pertama, Fadil Muhammad Wajarianto, Agrit Fastu Binawan, Anis Pertiwi, Aulia Gita Cordela, Muhammad Arida Sumardani, Nur Hanifa, Jordan Siahaan, yang terakhir Trisakti Wayu Ningsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Husna MSAK. Untuk selanjutnya, pada acara hari ini, kami informasikan bahwa BRI memberikan tabungan kepada para wisudawan dari Departemen Akuntansi. Untuk itu, kami mohon kesediaannya kembali kepada Ibu Dr. Ansela A. Hermawan. Pada kali ini kami mendapatkan donasi dari Bank BRI yang memberikan tabungan pada wisudawan, tapi sayangnya memang nggak bisa untuk semua wisudawan. Jadi memang akhirnya dari departemen itu menetapkan bahwa yang akan menerima tentunya yang memberikan kinerja prestasi yang membanggakan. Jadi dari Bank BRI menyediakan 2 tabungan sebesar masing-masing Rp500.000 itu diberikan pada Maura Belarmia Alexandrina dan Kenny Wiarta Tionatan. Selamat pada 2 wisudawan yang mendapatkan hadiah dari BRI. Untuk proses lebih lanjut, nanti silahkan menghubungi Sekre. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ansela A. Hermawan untuk informasinya. Menjelang penutupan, kita memasuki prosesi foto bersama. Untuk itu, kami mohon kepada para wisudawan untuk mengaktifkan kameranya dan mengikuti aba-aba dari saya. Karena susunan dari setiap wisudawan di setiap layar kamera akan berbeda, untuk itu kami mohon kepada para wisudawan untuk bersenyum. Kita mulai yang pertama untuk S1 reguler dan paralel akuntansi. Baik, 1, 2, 3. Bisa dilanjutkan halaman selanjutnya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Bagaimana? Baik, berlanjut ke halaman selanjutnya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Bagaimana? Dilanjutkan kembali ke halaman selanjutnya. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagaimana?
Dilanjutkan halaman selanjutnya. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Bagaimana? Bisa dilanjutkan? Baik, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Baik. Oke, kita mulai. Selanjutnya. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah dapat? Selanjutnya. Itu yang pakai kacamata itu. Ya si Dina. Siapa itu? Dina. Tahu tapea tuh. Pantes sih. Kamera yang masih belum aktif, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mengulang lagi. Kita akan mengulang lagi dari yang pertama, karena masih banyak kamera yang belum aktif. Dan juga tadi ada beberapa foto yang terpotong. Bagaimana? Sudah bisa dimulai, operator? Kamera tolong diaktifkan. Bagi yang belum mengaktifkan, tolong diaktifkan kameranya. Bagi wisudawan yang belum mengaktifkan, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita mulai saja ya. Yang sudah mengaktifkan kamera, baik kita mulai kembali ya. Halaman pertama. 1, 2, 3. Bagaimana operator? Oke? Bisa dilanjut ya. Halaman yang kedua. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan halaman selanjutnya. Sudah bisa? Baik. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Bagaimana? Oke. Untuk yang sesi S1 reguler dan paralel akuntansi, sudah. Kita lanjutkan untuk yang S1 ekstensi akuntansi. Kami mohon untuk wisudawan yang belum mengaktifkan kamera, untuk mengaktifkan kameranya. Untuk wisudawan S1 reguler dan paralel akuntansi sudah dapat meninggalkan ruangan Zoom.
Kami mohon untuk wisudawan S1 Ekstensi Akuntansi untuk tetap berada di ruang Zoom untuk melakukan foto bersama. Baik, sudah bisa dimulai? Baik, bagaimana untuk yang S1 Ekstensi Akuntansi, apakah sudah siap semua? Untuk peserta wisudawan S1 reguler dan paralel akuntansi untuk bisa live ruangan Zoom sekarang.
Kita mulai untuk berfoto sesi S1 Ekstensi Akuntansi. Baik, kita mulai untuk sesi foto S1 Ekstensi Akuntansi. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah ya? Baik, kalau begitu. Baiklah, dengan telah berakhirnya prosesi foto bersama, maka telah berakhir pula acara Yudisium Departemen Akuntansi acara pada hari ini. Saya beserta panitia memohon maaf apabila ada khilafan, kesalahan, baik kata maupun perilaku. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta panitia memohon maaf apabila ada khilafan, kesalahan, baik kata maupun perilaku. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.